Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembahasan tema 2, subtema 1, muatan IPA. Hari ini kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan. Nah, kita harus tahu sebelum kita membahas yang lain, kita harus tahu apa itu arti dari adaptasi ya. Kita di sini ada kata asing yaitu adaptasi. Apa tuh adaptasi itu? Adaptasi itu adalah penyesuaian diri. Apa? Penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Jadi, tumbuhan beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Karena tidak semua lingkungan itu bersahabat dengan tumbuhan yang mengalami proses pertumbuhan. Tumbuhan beradaptasi itu dengan 3 jenis adaptasi. Apa saja 3 jenis adaptasi itu? Yang pertama ada adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi nanti akan saya beri kode M ya di tabel akan saya beri kode M. Adaptasi morfologi adalah bentuk tubuhnya berasal dari kata morph. Morph itu bentuk tubuh, logi itu ilmu yang mempelajari tentang bentuk tubuh ya. Morfologi berarti bentuk tubuhnya menyesuaikan lingkungan ya. Jadi yang berhubungan dengan bentuk tubuh itu selalu masuk dalam kategori adaptasi morfologi. Contoh kaktus yang berduri. Nah, duri itu kan bentuk tubuh. Itu untuk mengurangi penguapan. Teratai yang berdaun lebar. Ini yang saya garis bawahi itu menunjukkan bahwa bentuk tubuhnya itu khusus. Beda dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain untuk memperbesar penguapan. Itu morfologi. Selanjutnya adaptasi fisiologi. Nanti akan saya beri kode F di tabel. Apa itu fisiologi? Fisiologi itu fungsi organ atau fungsinya tubuh itu menyesuaikan lingkungan. Biasanya fisiologi itu selalu berhubungan dengan cairan atau mungkin gas atau mungkin bau atau mungkin pencernaan. Ya, saya ulang lagi. Fisiologi selalu berhubungan dengan fungsi organ seperti cairan, gas, bau, atau mungkin pencernaan. Nah, fisiologi ini menyesuaikan lingkungannya. Seperti pada kantong semar yang digunakan untuk menarik perhatian hewan-hewan agar masuk ke dalam kantongnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah adaptasi perilaku. Nah, nanti di tabel akan saya beri kode P, adaptasi perilaku. Contohnya apa? Perilaku ini ditunjukkan dengan adanya gerakan. Ya, perilaku ini ditunjukkan dengan adanya gerakan atau perubahan gerakan karena adanya rangsangan entah mungkin sentuhan atau mungkin cahaya atau mungkin air atau bagaimana itu merupakan adaptasi perilaku. Contohnya putri malu yang menguncup ketika disentuh. Baik, kita lanjutkan. Khusus tumbuhan itu ada penggolongan adaptasi lagi, yaitu ada hidrofit. Hidro itu air, fit itu cocok. Ya, hidrofit artinya cocok hidup di air. Contohnya eceng gondok, teratai, hidrilla, kayambang yang biasanya menghiasi kolam-kolam atau taman-taman yang ada di perkotaan. Selanjutnya ada hygrofit. Hygro itu lembab, fit itu cocok. Hygrofit itu cocok hidup di tempat lembab ya. Ya, cocok hidup di tempat lembab seperti talas, keladi, tanaman paku-pakuan ya, dan lumut. Cocok di tempat lembab. Ada xerofit. Xero itu ekstrim, kering. Fit itu cocok. Xerofit cocok hidup di tempat kering atau ekstrim. Kaktus hidup di tengah padang pasir. Kelapa yang bisa kita temui di semua dataran. Ada di dataran rendah, ada di dataran tinggi, ada di pinggir pantai juga. Itu memiliki kemampuan untuk hidup di tempat kering. Dan ada juga kurma. Kurma itu hidup di dekat padang pasir, ya mungkin dekat oasis sana.
Dia sangat berada di lingkungan yang sangat kering dan ekstrim. Selanjutnya ada epifit. Epi itu menempel, fit itu cocok. Cocok hidup dengan cara menempel atau bergantung. Anggrek, contohnya ada lumut, ada tumbuhan paku, ada tumbuhan sisik naga yang biasanya berada di menempel di pohon-pohon ya. Selanjutnya ada pula tumbuhan parasit, yaitu hidup dengan cara menumpang dan menyerap sari makanan inang atau yang ditumpangi. Contohnya ada benalu, ada tali putri, ada rafflesia. Nah, ini tumbuhan-tumbuhan ini menghambat pertumbuhan dari tumbuhan yang ditanami. Kalau kalian di kelas 5 sudah mempelajari tentang simbiosis, kalian akan paham dengan parasit ini. Selanjutnya langsung kita masuk ke ciri khusus tumbuhan. Di sini yang tidak dimiliki oleh tumbuhan-tumbuhan lainnya. Yang pertama ada tumbuhan kantong semar. Di sini kantong semar ada F itu artinya fisiologis ya, menghasilkan bau. Nah, fisiologisnya di mana? Di bau. Untuk menarik serangga. Jadi kantong semar ini memiliki bau khas sehingga serangga mau untuk mampir di ujungnya sini. Ketika dia sudah nempel di sini masuk, dia akan terpleset ya, terpleset di sini sehingga nanti akan diolah ya, diolah di sini dan dicerna. Nah, apa kegunaannya? Kenapa kok dicerna? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Jadi tumbuhan-tumbuhan yang bersifat karnivora ini atau insektivora ini membutuhkan serangga itu untuk dicerna agar memenuhi nitrogen yang dapat menyuburkan tanaman. Nah, selanjutnya ada pula kaktus. Kaktus ini merupakan tanaman yang hidup di tempat ekstrim, memiliki ciri morfologisnya mengecil dan berbentuk duri daunnya, dan tujuannya untuk mengurangi penguapan. Secara bentuk morfologisnya batang tebal dan berair untuk menyimpan air. Secara fisiologis kulit batang lapis lilin atau gilap ya untuk mengurangi penguapan. Dan memiliki morfologis akar panjang untuk mencari air yang lebih banyak. Selanjutnya ada rafflesia. Rafflesia memiliki adaptasi fisiologis, yaitu mengeluarkan bau busuk ya, menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Ini ada rafflesia dan ini ada bunga bangkai. Ya, ini perbedaan rafflesia dan bunga bangkai. Selanjutnya ada pula teratai. Teratai ini bisa kalian lihat kalau kalian warga Malang, ada di depan Balai Kota Malang di dekat Monumen Tugu. Itu ada banyak teratai dengan daun lebar dan tipis. Secara morfologis mempercepat penguapan air dan secara morfologis memiliki batang berongga untuk menyimpan oksigen untuk bernafas atau mengapung. Selanjutnya ada eceng gondok. Nah, eceng gondok ini kalian lihat di kolam-kolam ikan, memiliki ciri morfologis batang menggelembung untuk mengapung di air. Nah, ini batangnya yang menggelembung ya. Selanjutnya akar serabut yang lebat itu menjaga keseimbangan dari terjangan arus air. Kalau eceng gondok ini kalian angkat, nanti kalian akan menemukan yang namanya akar-akar serabut untuk menyeimbangkan di aliran air sungai atau aliran air di kolam. Selanjutnya ada Venus atau kejora. Memiliki ciri perilaku ya. Memiliki rambut yang peka untuk mendeteksi mangsa. Ketika ada di sini ada serangga yang mampir ya, yang hinggap di sini, kemudian menyentuh rambut-rambut halus yang ada di dalam Venus ini, dia akan membuat mengatup ya, daunnya itu akan mengatup sehingga serangga akan terperangkap di situ ya. Secara morfologis memiliki daun yang berengsel dan berbulu itu untuk menjebak serangga. Itu secara bentuknya dan secara fisiologis atau fungsi tubuhnya itu menghasilkan cairan enzim yang digunakan untuk mencerna serangga. Jadi serangga yang akan di situ dicerna dan diambil nitrogennya. Selanjutnya yang ketujuh ada tumbuhan embun matahari. Nah, bentuknya seperti ini.
Di sini saya contohkan ada sebuah lalat atau mungkin serangga yang menempel karena tertarik dengan warnanya atau mungkin titik-titik cairan yang gemerlap. Sehingga titik-titik cairan itu apabila tersentuh oleh serangga, secara perilaku serangga itu akan tergulung oleh tumbuhan embun matahari ini sehingga dapat dicerna oleh tumbuhan ini. Selanjutnya ada yang ke-8, ada jati dan pohon mahoni, kapas, kedondong itu memiliki kebiasaan perilaku menggugurkan daun di musim kemarau. Kita lihat ini musim kemarau ketika semua daun itu menggugurkan ya diri, dan ini ketika musim penghujan kembali lebat lagi. Ini perbedaan antara musim kemarau dan penghujan. Tujuannya apa? Yaitu mengurangi penguapan. Yang ke-8 ada tanaman bakau atau mangrove ya, memiliki ciri morfologi atau akar tunjang yang menjulang. Morfologi itu bentuk tubuh ya. Melindungi dari ombak dan bernafas menggunakan dan membantu pernafasan karena posisinya lebih tinggi. Dan melindungi dari ombak. Sebuah pantai apabila dihuni oleh banyak mangrove itu akan mengurangi pengikisan air laut atau abrasi. Selanjutnya yang ke-10 ada talas atau keladi. Talas dan keladi ini memiliki ciri morfologis yaitu berdaun lebar dan tipis untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya yang ke-11 ada pisang. Kalau kalian lihat di pisang itu ada bagian tubuh yang gilap atau bagian daunnya yang gilap, ada bagian daunnya yang tidak gilap. Bagian yang gilap itu cenderung berada di atas ya, atau memiliki lapisan lilin. Apa tujuannya? Secara fisiologis lapisan lilin ini digunakan untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya ada mawar. Salak, putri malu, bougainville yang kelihatannya mawar ini bunganya bagus, tapi jangan sangka mawar itu berduri ya. Batang berduri itu melindungi diri secara morfologis atau bentuknya sehingga tidak gampang untuk memetik bunga mawar ini. Selanjutnya ada rumput, kunyit, dan jahe-jahean. Secara perilaku, mereka sengaja mengeringkan daunnya pada musim kemarau itu untuk mengurangi penguapan. Tapi di dalam tanahnya ini masih ada umbi-umbinya, sehingga ketika musim hujan, ini akan bisa tumbuh kembali. Jadi rumput, jahe, kunyit ini memiliki umbi. Apabila musim kemarau itu dia akan mengeringkan daunnya, ketika musim hujan dia akan menumbuhkan daunnya kembali. Jadi secara perilaku untuk mengurangi penguapan. Yang ke-14 ada kangkung. Kangkung ini memiliki batang berongga. Siapa yang di sini yang sudah sering makan kangkung, kalian akan tahu bahwa rongga di dalam kangkung itu ternyata secara morfologis digunakan untuk menyimpan udara dan bernafas tumbuhan. Yang ke-15, secara perilaku padi dan jagung itu menggulungkan daun saat panas atau mengeringkan daunnya saat panas. Tujuannya apa? Itu untuk mengurangi penguapan dan memfokuskan pada pembentukan bulir-bulir padinya atau gabahnya. Jadi perilaku padi dan jagung ketika musim panas adalah menggulungkan daun. Selanjutnya ada beringin. Beringin adalah pohon yang besar di mana dia memiliki akar-akar yang menggantung ya. Akar-akar menggantung beringin ini digunakan untuk menghirup uap air dan gas dan bisa disebut juga dengan akar napas ya. Selanjutnya yang ke-17 ini ada durian dan nangka, memiliki secara bentuk merupakan buah yang berduri yang digunakan untuk melindungi diri dari orang yang mau memetik. Maka dari itu secara bentuk ini digunakan untuk perlindungan diri. Selanjutnya ada Kamboja dan nangka yang memiliki ciri fisiologis
Bunga Kamboja itu menghasilkan getah yang sangat pahit ya kalau kita tidak sengaja untuk memegang daunnya, kemudian kita tidak sengaja menjilatnya, itu rasanya sangat pahit ya. Dan nangka itu memiliki getah yang digunakan untuk melindungi diri juga agar orang itu tidak mudah dalam mengambil nangkanya. Selanjutnya yang ke-19 itu ada lidah buaya. Lidah buaya ini secara bentuk morfologisnya memiliki daun tebal dan berair, digunakan untuk menyimpan cadangan air. Nah, ini kalau orang yang pintar mengolah itu bisa digunakan untuk pendamping minuman ya, seperti nata de coco ya, dan bisa digunakan untuk keramas juga karena bisa menyuburkan rambut. Selanjutnya ada rotan. Rotan secara bentuknya itu memiliki duri. Nah, rotan ini adalah rotan yang masih belum diserut ya. Jadi tidak seperti rotan yang kalian temui di alas makanan, itu bukan, itu sudah olahan. Tapi aslinya itu memiliki banyak duri untuk melindungi orang-orang yang mau mengambil atau mungkin pemangsanya ya. Selanjutnya ada bambu. Bambu itu ternyata memiliki duri halus secara morfologis, digunakan untuk melindungi diri dan membuat gatal apabila tidak sengaja tersentuh. Nah, duri ini akan menempel di tubuh apabila kita bergesekan dengan bambu ini ya. Nah, ini sebagian dari ciri khusus. Apabila ada ciri khusus lainnya, kalian bisa mempelajari di sumber-sumber lain yang bisa membantu kalian melengkapi pengetahuan tentang adaptasi hewan. Sekian, saya akhiri video panjang ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dari rumah dan keep safe at home, stay at home, tetap ikuti protokol kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.